Sahabat, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas menegaskan ya bahwa meski sertifikasi halal sudah menjadi kewenangan dari badan baru ini, Kang Epul, Kang Riz, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat menjadi BPJPH, Kementerian Agama. Tetapi untuk fatwa terkait kehalalan produk tetap ada tanggung jawabnya di MUI. Jadi kan ini kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Yang tadinya kewenangan sertifikasi halal itu dikeluarkan oleh MUI kan berpindah sekarang di lembaga atau badan yang baru, Kementerian Agama. Tentu saja ini menuai pro kontra ini, Kang Ipul, Kang Riz ya. Jadi artinya ini kebijakan baru yang menuai kontra sekali lagi keluar dari Kementerian Agama. Sebagai pengamat kebijakan publik ini, bagaimana dari perspektif Kang Riz ini? Ya, dari perspektif saya menyebutnya sebagai kecelakaan birokrasi. Nah, kenapa kecelakaan birokrasi? Jadi kalau mengutip sahabat saya sekaligus panutan Pak Imam Prasojo, kenapa sih kita nggak memikirkan hal-hal yang lebih penting? Nah, yang lebih penting daripada sertifikasi halal adalah substansi sertifikasi halal. Nah, ada pengalaman nih. Dulu saya disponsori, saya dan kawan-kawan disponsori oleh Islamic Development Bank kan. Berangkat ke Kuala Lumpur ke yang namanya Halal Center. Ya. Itu di bawah naungan University Putra Malaysia. Nah, di situ kita melihat, oh ternyata ada kesalah kaprahan loh soal sertifikasi halal ini. Apa tuh, dimana? Jadi yang halal certification itu sebetulnya lebih kalah quality control sebuah produk. Jadi bukan hanya persoalan halal dalam artian filosofis Islam ya, tapi juga lebih dari itu. Sertifikasi halal itu membaca quality control sebuah produk. Contoh, bagaimana proses penyembelihan itu seharusnya dilakukan sehingga kualitas daging sapi, misalnya ya, waktu saya kuliah dulu saya ingat tuh, dulu itu pemerintah Australia menerbitkan halal certification untuk halal butcher gitu ya namanya, untuk daging meat yang halal untuk muslim. Nah, di situ pernah juga sih ada protes dari warga negara sana. Loh, kita kan nggak perlu yang halal meat, kenapa harganya kok jadi naik setelah sertifikasi? Nah, itu satu. Ya, jadi kan artinya bahwa di sini ada economic cost dalam sisi kebijakan, ada hitungan di situ. Nah, lalu kemudian pembicaraan ini berlanjut pada bahwa halal certification itu nggak bisa, misalnya ada dulu teman saya kerja ya di perusahaan jagal sapi lah, sederhananya seperti itu. Itu kan kadang-kadang di negara maju akan penyembelihan itu dengan mesin. Nah, ini dianggap satu ya tidak ada proses sesuai dengan kaidah Islam ya terhadap binatang yang disembelih, satu. Yang kedua, memang disetujui oleh mereka sendiri, ini yang non muslim loh ya, bahwa dengan proses sapinya tidak stres digiring oleh mesin kan, itu memang jauh lebih baik kualitas daging. Nah, ini dia. Jadi kalau menurut saya melihat polemik logo lah dan hal lain-lain itu kecelakaan birokrasi. Padahal yang perlu digaungkan pada publik dalam halal center yang seharusnya seperti Malaysia, bukan ini is not the best example, tapi setidaknya ini coba dong di masing-masing kampus ada halal center. Ya kampus yang berwibawa ya tentunya ya, salah satunya Untirta punya halal center. Itu cuma mengkaji itu nggak cuma dari soal siapa yang harusnya mengeluarkan certification, karena kalau itu nanti terjadi polemik yang sama seperti di sana. Oh, harganya naik kalau udah lewat sertifikasi jadi sekian dolar gitu. Gitu. Iya, artinya sekarang yang menjadi kebijakan ini berpindah dari MUI ke badan baru gitu, Kang Epul. Ya, ini tentunya sangat politis sebetulnya, karena kalau kita lihat aja yang disampaikan Kang Riz barusan, bahwa Islam itu mengatur itu bukan sekedar mengatur gitu, tapi di situ ada hikmah yang sangat luar biasa mendalam gitu. Nah, buktinya dengan cara-cara syariat Islam penyembelihan hewan itu dagingnya lebih baik, kan begitu Kang Riz ya. Nah, saya kira persoalan itu kemudian di luar persoalan itu kita lihat
sekarang MUI ini memang kan bukan lembaga negara, tapi memang disepakati oleh pemerintahan sebelum-sebelumnya, itu kan dibentuk di zaman Soeharto ya. Dan sampai ya beberapa kewenangan menjadi kewenangannya MUI, salah satunya yang halal. Nah, barangkali Kemenak di bawah Gus Yakut hari ini melihat gitu, ini cuan ini. Ini kalau dijadikan oleh Kemenak nanti kita dapat duit dari situ ya. Karena ada proses pemeriksaan segala macam gitu. Jadi sebetulnya ya apalagi dengan informasi yang tadi Kang Ijul sampaikan bahwa untuk menentukan kehalalannya masih MUI tapi sertifikatnya dari Kemenak. Nah, ini kan saya kira malah menjadikan birokrasi menjadi lebih panjang. Bukankah hari ini kita sedang gencar-gencarnya gitu kan memangkas jalur birokrasi, apalagi dengan teknologi informasi internet hari ini semua orang bisa mendaftar lewat internet segala macam. Nah, kok ini malah seperti yang diperpanjang gitu. Jangan sampai birokrasi kita hari ini kembali ke era-era sebelumnya. Kalau bisa diperlama, kenapa harus dipercepat? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ya, seharusnya kan memang filosofi pembentukan badan ataupun pembubaran badan itu berbasiskan keperluannya apa, gitu ya. Sedikit badan kayak fungsi. Menurut saya harusnya harus ada badan baru kan. Tapi badan yang khusus membubarkan badan lain yang kurang penting. Nah, maksud saya begini, betul seperti Kang Saiful Jaman bilang. Jadi artinya bahwa ini cutting off red tape, gitu. Red tape birokrasi kan panjang, gitu ya, penuh dengan jukebox yang harus dilalui. Nah, kalau memang sertifikasi ini substansinya dipahami oleh perumus kebijakannya, yaitu quality food control, ya selain juga memenuhi kaidah syariat Islam untuk halal food production, itu sebetulnya sih nggak perlu panjang. Yang bisa disoroti sederhana, kebijakan yang berbasis riset. Nah, diperlukan sebuah kajian. Apa sih sebetulnya logo yang bisa menggambarkan atau merepresentasikan warna yang berbeda? Kan tadi, kalau misalnya kita setuju bahwa halal certification nggak selalu berhubungan dengan itu bisa berlaku, ini berlaku di Australia, negara non muslim. Artinya pada saat penjajakan risetnya clear, oke, berarti logo juga bisa terinspirasi dari hasil kedalaman orang yang kita jajaki pendapat satu, atau misalnya bisa juga dilakukan dengan benchmarking apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, kan kenapa tidak? Belajar daripada ya best practice orang yang sudah menerapkan ini, Malaysia misalnya. Apa kendala yang bisa dipelajari oleh kita kan negara tetangga, gitu ya. Kalau belajar dari westerners nanti Eurocentric gitu kan disebutnya. Nah, kalau tetangga kan dekat rumputnya sip gitu ya. Mayoritas mereka juga relatif Muslim gitu. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini kan bisa juga belajar. Artinya jangan terjebak dari yang saya bilang dari awal, kecelakaan birokrasi. Nah,